tanpa takut dan ragu. Karena sebelum-sebelumnya kita tidak lihat lagi manusia-manusia seperti ini, masyarakat berkeliaran seperti ini. Kita bersyukur, ini bagian dari kemajuan. Kemajuan dari ketakutan, dari trauma, dari yang sudah lari ke hutan-hutan balik kembali ke rumah. Terima kasih sudah ada kesadaran dari teman-teman yang di luar juga dalam kesempatan begini tidak mengganggu, sehingga masyarakat boleh tanpa takut, tanpa ragu datang ke sini, datang ke kota, karena kita mekarkan Kabupaten Intan Jaya itu untuk masyarakat kita, bukan untuk orang lain. Ya. Bukan untuk orang lain. Jadi terlebih dahulu kita bersyukur, karena itu semua bukan hanya karena semata-mata Bapak-bapak dong mau datang, tidak. Itu ada rancangan Tuhan. Rencana Tuhan. Ada saatnya untuk perang, ada saatnya untuk menangis, ada saatnya untuk mati, ada saatnya untuk hidup. Jadi sekarang saatnya untuk berkumpul, untuk mendapatkan hak dari masyarakat dana kampung. Itu pertama, dan berikut saya masuk pada inti penyampaian, yaitu hari ini pencairan dana desa. Saya sudah minta kepada Bapak Kepala Bank untuk pelayanan umum ditutup hari ini, biar pelayanan khusus kepala-kepala desa dan bendahara. Saat pencairan ini, karena kita mulai supaya tidak terulang seperti tahun-tahun lalu, tidak boleh terima malam hari, kita terima sekarang siang hari. Jadi sekarang setelah saya arahan ini, nanti kepala-kepala desa yang baru terpilih dan bendahara itu saja yang boleh masuk di pagar ini ke dalam dan terima dana. Selain itu, bendahara lamakah, kepala desa lamakah mau minta penghargaan, itu keluar dari pagar ini baru minta, tidak ikut masuk ke dalam. Jadi tunggu di luar sini. Saya tahu semua kepala desa, semua bendahara minta penghargaan. Minta penghargaan karena apa? Karena takut banyaknya utang. Banyaknya utang yang kemarin dia tinggalkan. Ya, banyaknya utang yang kemarin dia tinggalkan. Jadi bendahara lama dengan bendahara baru yang masuk dalam sini, bendahara lama dengan bendahara kepala desa lama tidak masuk, supaya tidak ribut di dalam sini dan tidak bentrok antara kepala desa lama dengan bendahara lama sama aparat keamanan yang menjaga di sini. Juga masyarakat yang tidak berkepentingan, entah pegawai, tidak masuk di sini, karena itu akan menjadi batu sandungan. Kenapa dia masuk, saya tidak masuk? Kenapa dinas itu masuk, itu tidak masuk? Saya juga harus masuk. Itu saya punya kakak di dalam itu, baru ikut masuk. Jadi supaya mengantisipasi itu, tidak ada yang masuk di dalam, semua di luar. Dipanggil per distrik baru masuk. Ya, dipanggil per distrik baru boleh masuk. Ya, supaya tidak ada ribut di dalam sini, karena ada utangnya, baik utang-utangnya kepala desa, utangnya bendahara lama, kepala desa lama. Supaya tidak ribut di dalam sini, yang baru saja yang masuk. Setelah itu saya minta yang utang-utang, ya, utang-utang, utang badika, utang pinjaman uang kah, ya, utang perselingkuhan kah, utang mas kawin kah, utang bayar kepala perang dulu, dari dulu, Bapak mungkin saat saya juga belum lahir, Bapak bunuh orang. Sekarang anak cucu masih nuntut. Tidak tuntut di dalam sini, tuntut di luar dari pagar ini. Setelah ambil uang keluar baru kalian atur di sini. Tidak ada tuntut di dalam sini.
Siapapun dia yang bilang bahwa saya dekat dengan tentara, jadi saya dekat dengan polisi, jadi saya dekat sama itu Ade Budi, Sondegau, jadi saya dekat sama Kabar Reskrim, jadi Bapak saya Solo minta, tidak boleh masuk di dalam sini, tidak boleh masuk, karena itu nanti bikin ribut. Ya. Jadi tidak boleh masuk dan mau tagih utang di luar sini. Karena apa? Utang ini yang dikatakan utang itu sebetulnya tidak boleh ada yang utang. Tapi karena dia punya anak sakit, hanya sesama keluarga, sesama satu kampung, sesama satu marga, jadi kita kasih pinjam. Itu bebannya ke tanah desa. Itu sebenarnya tidak benar. Lama-lama kalau model ini lanjut terus, lama-lama kasih sayang antara satu orang dan satu orang untuk saling membantu itu akan hilang. Pada saatnya dana desa di stopkan karena ini programnya Jokowi. Pada saat dia punya jabatan turun, dana desa stop. Karena mulai dari kemarin sampai dengan hari ini kita bayar, kita pinjamkan uang dengan catatan kau bayar pakai dana desa ya. Kau tidak bayar, walaupun tidak kasih pinjam desa, tidak kasih pinjam bendahara, tapi kasih pinjam satu kampung dengan kepala desa itu, utangnya dibebankan sama kepala desa dan dana kampung itu. Itu tidak benar, ya, itu tidak benar. Kalau boleh dibebankan kepada dana desa untuk kepentingan umum, boleh. Daripada kamu bawa uang ke sana, pagi-pagi hanya dapat satu orang dapat 200.000, 250.000 untuk kepentingan umum. Contoh, perang, terjadi perang seperti Nabire kemarin, orang Dawa dengan orang Bolani, Jogi Jubatara dengan orang Biandoga itu. Korbannya berapa? Jogi Jubatara itu 23 orang, Biandoga. Jogi Jubatara 19 orang. Kena panas semuanya. Di saat emergensi seperti itu, di saat situasi seperti itu, boleh pinjam. Boleh pinjam. Ya, boleh pinjam. Tapi kalau dalam situasi seperti itu tidak boleh pinjam. Ingat desa-desa yang baru, ingat ya. Desa-desa yang baru ingat, saya kasih tahu ini. Kalau mau pinjam uang untuk diri sendiri, untuk bayar mas kawinnya kepala desa, untuk bayar mas kawinnya adanya kepala desa, iparnya kepala desa, jangan pinjam. Karena apa? Bayar mas kawin kepala desa, yang kepala desa baru itu dengar ya. Supaya ke depan itu, ini kan baru, atau kepala desa baru, supaya ke depan tidak ada lagi yang utang. Karena utang itu sekarang dengan kemarin semua kami sapu habis, bersih supaya kepala desa yang baru ini tidak ada utang lagi, ya, tidak ada utang lagi, tidak ada mas kawin yang belum bayar lagi, begitu. Itu yang harus saya tekankan. Semua mengerti kan tidak? Kalau tidak saya bicara pakai bahasa Moni. Karena biasa ada yang tidak dengar, bilang tidak dengar jadi. Mau bicara pakai bahasa Moni ke bahasa Indonesia. Tapi kita kan sudah jadi kabupaten, harus mau dan tidak mau, suka tidak suka kita harus pakai bahasa Indonesia. Ya, kita suka kabupaten toh. Tapi kami masih maklum kalau yang dari masyarakat dari Biandoga atau dari Tomusiga, taruh dari Agisiga sana bilang pakai bahasa Moni, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau dari ibu kota dengan Homeo segala macam bilang tidak pakai, itu keterlaluan. Ya. Jadi kepala-kepala desa yang baru saya sampaikan, untuk bayar mas kawin tidak boleh pinjam dana. Pakai dana desa tidak boleh bayar mas kawin. Karena apa? Kau punya istri yang kau kawin bayar harta, pakai dana desa. Perempuan itu tidak dicuki oleh laki-laki semua yang ada di kampung itu. Jadi kau tidak usah bayar pakai dana desa. Iya toh?
Perempuan satu itu tidak dicuri oleh semua orang, toh hanya kepala desa punya istri. Kalau kebetulan kedapatan perkosa terjadi tubang ala mangazigi, kepala desa kau mau minta tolong sama siapa? Kalau dia kampung menek tubang ala mangazigi, mau minta sama siapa? Kalau bayar mas kawin, Indomie jauh dana desa lo ada Indomie dapat lagi itu. Karena itu uang masyarakat yang kau bayar toh. Jadi setelah terjadi pemerkosaan, kau mau nuntut sama siapa kepala desa? Kalau setelah bayar mas kawin pakai dana desa. Itu ingat baik-baik dan catat baik. Suatu saat akan terjadi hal seperti itu. Ya, suatu saat akan terjadi seperti itu. Kita kawin itu untuk tanggung jawab kita. Apalagi kawin istri kedua. Orang Moni punya gaya itu. Istri pertama itu tanggung jawabnya keluarga, kakak dan bapak, mama. Kawin istri kedua itu tanggung jawab pribadi suami itu. Karena apa? Ogo sudah dari lo, bang dari lo, ogo tikabin dia lagi ogo mampu lo. Tanggung jawab di dua, bilua. Betul kan tidak? Jadi kepala desa tidak kawin istri kedua pakai uang dana desa. Ya. Itu saya sampaikan. Sebelum jauh-jauh hari saya sampaikan supaya masalah-masalah itu tidak masuk di sini. Ya. Terus Minaduta Mewama. Minaduta dan Mewama itu tolong bicara baik-baik dengan kepala desa dulu. Jangan langsung buat surat ke saya, jangan langsung minta surat keterangan di kepolisian untuk potong dana di sini. Istri yang belum bayar mas kawin meninggal toh, atau bapak yang terbunuh saat perang. Jangan langsung surati ke saya, jangan langsung surati ke polisi untuk potong dana desa. Bicara dulu baik-baik di sana. Di kampung itu bicara baik-baik dulu. Kita kan budaya muna itu ada toh, budaya bolaya itu ada toh. Mewama apa bolaya? Minaduta sahaja tak bolaya. Bolaya pitama, tapi dia pitama. Paro tidak bisa segala macam. Paro lah kamu lapor polisi, lapor saya. Bagaimana caranya? Setelah itu baru adakah tidak kesepakatan yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi masalah. Ya. Selamat datang Bapak-bapak keamanan, Kakak Dangki, hormat. Ya. Jadi kesepakatan dulu ya. Jangan langsung datang. Ya. Itu yang saya sampaikan supaya sebelum masuk di sini. Itu saya sampaikan. Yang kedua himbauan. Ketiga, keempat itu himbauan. Saya mau sampaikan himbauan begini. Yang pertama, kepala desa, bendahara, aparat kampung yang baru terpilih, aparat kampung wajib punya KTP. Ya. Wajib punya KTP. Semua dari struktur aparat kepala desa sampai anggota Bamuskam wajib punya KTP, wajib. Saya wajibkan. Supaya kalau sudah terkumpul, honor aparat itu kita kirim ke nomor rekening. Daripada ambil masing-masing. Karena kalau punya KTP bisa buka nomor rekening. Tidak punya KTP tidak bisa buka nomor rekening. Supaya honor itu jangan hanya kepala desa yang bawa lari. Nama struktur itu ese pemadipat tempel lama. Honor do kepala desa de bendara ne pemania. Dendau tako nomor rekening buat apa? KTP harus semua punya. Itu satu. Saya suruh buat KTP karena pertimbangan honor. Yang kedua pertimbangannya adalah saat kami pertemuan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kepala desa dan bendahara harus punya KTP. Berdasarkan KTP itu bisa akses yang kartu berobat itu bisa dapat. Supaya orang sakit di Nabire sana, sakit di Timika sana, jangan dari Intan Jaya sini pergi berobat di Timika, pinjam keluarga di sana punya KTP. Ya toh, kalau sudah punya KTP semua kan pemerintah sudah kerjasama sehingga bisa kasih tunjuk KTP pribadi.
tidak kasih tunjuk keluarga punya KTP dari Timika, tidak kasih tunjuk KTP dari keluarga dari Nabire. Jadi wajib punya KTP, ingat wajib punya KTP. Jadi berhubung wajib punya KTP, sebentar terima dana atau sebelum terima dana, saya punya staf ada di sini. Kepala-kepala desa dan bendahara yang belum setor struktur aparat kampung dan mamuskam, sekarang kasih. Sebelum masuk di sana sambil tunggu, kasih. Supaya kita perbaharui daftar penerima honor yang kemarin dengan hari ini, supaya kita rubah semua. Yang berikut, honor aparat hari ini tidak terima, karena kemarin yang Desa Lama dan Desa Baru sudah terima. Hari ini tidak terima, hari ini hanya terima dana desa. Hari ini hanya terima dana desa. Tahap 1, jangan ada yang pikir bahwa tahap 2 tahap, tidak, 1 tahap. Benar, uang itu harusnya sekarang terima 2 tahap. Tapi uang masuk di nomor rekening di sini itu baru kemarin tanggal 24 Agustus. Tanggal 24 Agustus baru masuk di nomor rekening. Karena pengajuan kita terlambat karena kita baru pemilihan kepala desa. Uang tahap pertama itu masuk dari tanggal 29 April. Harusnya sudah cair di bulan itu. Tapi karena keterlambatan maka tahap 2 juga undur. Jadi hari ini terima tahap 1 saja, itu yang berikut. Yang berikutnya pencairan tahap kedua itu bulan September. Bulan September. Besok ini, sekarang tanggal 31 toh. Besok tanggal 1 September. Tanggal 15, 16, 17 pencairan tahap kedua. Karena hari ini mau masuk tahap kedua, tapi uang sudah ada di nomor rekening. Tahap kedua punya sudah ada di nomor rekening masing-masing kampung. Tapi kita tidak bisa cairkan sebab pencairan tahap kedua harus upload dulu realisasi pencairan tahap 1. Realisasi, upload semua bukti-bukti pencairan di bank, barulah boleh cairkan yang tahap kedua. Itu syarat. Makanya kita ambil ini dulu, baru besok bulan September tanggal 15, 16, 17 itu pencairan tahap 2. Tahap 2 itu baru bersamaan dengan honor aparat yang baru. Ya, tadi saya bilang kumpul struktur toh, karena besok tahap 2 itu terima dengan honor. Besok tahap 2 itu apalagi bulan kau honor nema dua palian doko struktur nema simie nera. Jadi bisa kumpul struktur di sini. Ada saya punya staf ada satu ini, saya punya staf satu ada ini, saya punya staf ada satu ada ini. Dari Biandoga boleh kumpul di Bapak ini, Bapak Jeremias Kobogau, Herman Kobogau. Dari Homeo kumpul di saya punya staf yang ini, Ananias Kobogau. Dari Agisiga sana kumpul sama saudara ini, karena dari sana staf saya tidak ada. Dari Wandai ada Markus Miagoni yang gimbal satu di sini itu. Nanti kumpul di dia Markus Miagoni. Ya. Yang dari Biandoga itu ada Herman Kobogau. Nanti kumpul di beliau. Dari Temusika tidak ada satu staf. Jadi boleh langsung kumpul di Bapak Jeremias, Bapak Herman. Ya. Dari Hitadipa ada Janambani. Tidak terjadi di sini tidak. Kemarin saya sudah kasih naik gitu. Joshua Janambani, kumpul di Joshua Janambani. Mana Joshua Janambani? Ya. Kumpul di dia sekarang juga. Jangan tunggu lama karena tahap kedua itu kan bulan besok. Langsung cair dengan honor. Terus distrik Sugapa itu kumpul sama saja dengan di Sakarias ini. Sama ada Bapak Belau, Isa, ada di sini kan tidak Isa, Sugapa. Kumpul di situ ya.
Nanti mereka yang serahkan ke saya serahkan ke operator. Operator itu saya yang perintah, mereka tidak bisa perintah. Itu saya sampaikan. Yang berikut, kepala-kepala desa sebelum tanggal 15 dan 16, 17 sebelum pencairan itu, hari ini boleh terima dana, setelah itu pulang bagikan di sana di kampung. Setelah itu tidak ada yang turun ke Nabire. Sudah tahu tuh, di atas tiket dari sini turun ke Nabire itu 2.500.000 murah itu. Paling mahal itu 5 juta. Sekarang hari ini di bandara 2.500.000. Betul kan tidak Bapak Agen? 2.500.000. Dari bawah naik 4 juta tiket sekarang. Jadi kepala desa tidak turun ke Nabire. Tunggu, bila perlu tunggu di sini sampai tanggal 15, terima tahap kedua, baru boleh pulang. Sambil tunggu itu, nanti berkoordinasi dari masing-masing yang tadi itu, berkoordinasi dengan yang tadi saya sebutkan mereka, kepala desa dengan bendahara, atau terutama kepala desa. Kepala desa ukur ukur baju. Jadi nanti ada petugas yang datang, silakan nanti ukur baju supaya tidak ada supaya jangan ada yang pakai dinas, ada yang tidak pakai dinas. Tulis nomor baju, ukuran baju, ukuran pakaian ditulis kepala desa dengan ukuran sepatu. Ya, saya informasikan, tulis ukuran sepatu dengan ukuran baju. Ya, itu saya sampaikan kepala desa baru. Itu yang saya mau sampaikan. Berikut lagi, sambil tunggu penerimaan tahap 2, kepala desa dengan bendahara setelah pulang bagi dana kembali ke sini. Sebelum bagi dana itu, nanti kami ada pertemuan di kantor bupati soal sistem bayar pajak. Karena kita semua kena pajak. Karena dana desa yang kita terima itu hasil bayar pajak itu. Macam Bapak polisi punya gaji dipotong pajak. Saya punya gaji dipotong pajak, PPH dan PPN istilahnya. Uang makan minum. Kegiatan di dalam APBK, dana kampung dalam APBK, kalau dana lebih dari 50 juta, itu kena pajak. Satu kegiatan lebih dari 50 juta itu kena pajak. Sama dengan di dinas-dinas, lebih dari 50 juta itu kena pajak. PPH dan PPN. Untuk sosialisasi pajak itu, supaya kalau ada pendamping dengan PA, potong untuk pajak, jangan sampai ini salah menilai bahwa mereka potong dana untuk mereka. Jadi nanti orang pajak Pratama Timika nanti datang di sini sosialisasi pajak. Karena kita sebagai warga negara Indonesia wajib, itu mantan desa Jumbandoa. Ya. Jadi wajib bayar pajak. Jadi kepala desa dan bendara datang. Tunggu di sini supaya kami panggil langsung sosialisasi bayar pajak. Karena kita Intan Jaya belum pernah bayar pajak dari tahun 2017 ke atas, kita belum bayar pajak. Ya, kita belum bayar pajak. Jadi tolong nanti setelah bagi uang dana di kampung sana, nanti balik lagi ya kepala desa dengan bendara. Mau balik lagi ke tidak? Nanti balik lagi. Ya. Begitu. Kanaluan yang namanya kalau desa baru dia pematuan mereka kanalu, itu salah satu contoh. Ini dua paling ini. Tapi mungkin Bapak kan ada ini sedikit, jadi biar sudah. Ya. Data itu yang saya mau sampaikan, informasi seperti itu, himbauan yang tadi saya sampaikan, berapa? 4 kan? Atau 5 himbauan yang saya sampaikan itu. Sekarang tunggu semua
Ya, tunggu semua, silakan nanti dipanggil masuk persatu persatu untuk terima dana desa. Cukup sekian. Apabila saya punya kata-kata menyinggung perasaan bapak-bapak soal kawin dan kawin-mawin, soal bayar utang segala macam, saya minta maaf. Saya cukup sekian. Terima kasih.